Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, yang membuka hati pikiran kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 20 sampai 21. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 20 sampai 21. Tema renungan kita, kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit. Amin. Bukan hanya bangkit, tetapi Dia sudah naik ke surga. Akan tetapi, apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemudian Dia dikuburkan. Murid-muridnya berada di dalam kesedihan, mereka berada di dalam ketakutan. Mengapa mereka mengalami ketakutan? Mereka ketakutan berkaitan dengan kehidupan mereka, baik kehidupan sekarang maupun juga masa depan mereka. Masalahnya, Yesus yang mereka andalkan sebagai guru yang berkuasa, yang powerful, sekarang tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Sekarang mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami ketakutan terhadap orang-orang yang memusuhi guru mereka, yang juga pasti akan memusuhi mereka. Maka di dalam ketakutan, mereka seolah-olah tidak ada pengharapan. Mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang kita lihat di dalam teks bacaan kita, bahwa yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berkumpul di tempat yang tertutup, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan Shalom, Eirene, damai sejahtera bagi kamu. Shalom adalah kebutuhan utama seseorang yang berada di dalam ketakutan. Maka hanya kehadiran Yesuslah yang dapat memberikan damai sejahtera di hati setiap pribadi yang percaya kepadanya. Perhatikan bahwa Yesus datang karena inisiatifnya, karena kasih-Nya yang begitu besar, yang mengetahui segala kelemahan dan ketakutan anak-anaknya. Yang kedua, Ia memberi kepastian kepada mereka dengan menunjukkan kedua tangannya dan juga lambungnya. Maka Dia menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan kepastian bahwa Dia benar-benar hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan halusinasi. Lihatlah bekas paku di tangannya dan tusukan di lambungnya. Dan saat itu juga, saudara-saudara, murid-murid mengalami sukacita ketika mereka memiliki damai sejahtera, mereka memiliki sukacita, maka segala kesedihan dan ketakutan pun sirna. Mereka sekarang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mengalami pemulihan secara rohani. Saudara, apa tujuan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka? Bahwa setelah mereka dipulihkan, Yesus memberikan mereka amanat pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian kata Yesus, bahwa tugas
pengutusan atau tugas misi pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Itu merupakan tanggung jawab orang-orang percaya. Dan bagi kita sebagai orang percaya, sesungguhnya pemberitaan Injil itu adalah satu kehormatan, satu hak istimewa. Injil Yesus harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk itu, Ia melengkapi mereka dengan kuasa. Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka, yang memberikan mereka kekuatan, keberanian untuk dapat menjalankan misinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hal itulah yang mendorong kita tentu memiliki semangat untuk tetap dapat menjadi saksi, memberitakan Injil yang menyelamatkan, sekalipun ada banyak tantangan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kuasanya mengubahkan ketakutan menjadi keberanian, kesedihan menjadi sukacita, kekacauan menjadi damai sejahtera. Jadi berbahagialah saudara, berbahagialah kita, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus yang sudah mati di salib, tetapi juga yang sudah bangkit mengalahkan maut dan memberikan kita kemenangan dan kepastian keselamatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Tapi bukan hanya memahami, kami dapat mengalami, serta dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Shalom.